Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Niputun Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar pelajaran coding mulai diajarkan sejak tingkat sekolah dasar. Akademisi Unhas menyambut baik usulan itu, namun meminta agar pemerintah serius untuk menyiapkan fasilitas dan anggarannya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar materi pelajaran coding mulai diajarkan pada jenjang pendidikan dasar. Menurutnya penambahan pelajaran ini di tingkat sekolah dasar merupakan langkah untuk menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat membuka rapat koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Usulan tersebut juga telah ia sampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Dosen Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Nurdin Eskom MT, menyebut jika ide untuk memasukkan coding ke dalam kurikulum pendidikan dasar adalah langkah yang logis, mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Menurut Nurdin, otomasi kini merambah hampir seluruh bidang, termasuk munculnya teknologi seperti generatif AI di berbagai sektor. Namun ia menekankan pentingnya mempertimbangkan minat siswa sebelum kebijakan ini diterapkan. Selain itu, kesiapan dari pihak sekolah dan tenaga pengajar, khususnya di sekolah negeri, juga perlu diperhatikan. Jadi untuk anak usia sekolah, SD, SMP itu sebenarnya sudah cocok, sudah bisa kita berikan materi pemrograman, ya tapi dalam hal yang dalam bentuk permainan, game gitu. Jadi ini kan untuk mengasah logika berpikir mereka. Dengan adanya coding itu memberikan kepada mereka itu suatu hal yang baru, dan itu bagaimana mengasah pola pikir dari mereka sendiri. Nurdin menyarankan jika kedepannya kebijakan tersebut diterapkan, alangkah baiknya jika para siswa diajarkan lewat aplikasi game atau permainan agar mereka dapat lebih mudah mencerna pelajaran tersebut. Yes, setiap sekolah harus punya fasilitas untuk itu. Ya, jadi siswa jangan dibebani atau murid jangan dibebani dengan harus membeli perangkat baru. Ya, jadi harus sekolah yang siapkan. Jadi tidak boleh memberatkan pihak anak, pihak murid, pihak orang tua. Nggak bisa diberatkan, nggak bisa dipaksakan. Mereka harus membeli perangkat yang baru. Jadi sekolah yang harus menyiapkan. Dari kemampuan untuk usia SD sudah cocok untuk pelajaran coding? Ya sebenarnya kalau dilihat itu dari kecil itu sudah bisa di kita ini. Dari anak-anak saya pun seperti itu saya ajarkan bagaimana mereka membuat game permainan sederhana dengan menggunakan pemrograman yang sederhana pula. Misalnya Python itu kan sudah familiar sama anak-anak sekarang ini. Terakhir Pak, manfaat berkepanjangan yang bisa mereka dapatkan? Ya ini banyak sekali yang bisa mereka ilmu yang mereka dapatkan itu bisa mereka kembangkan untuk kedepannya, karena namanya coding pemrograman itu ya banyak yang bisa kita buat, aplikasi-aplikasi apalagi yang sekarang berbasis AI itu kan, jadi banyak yang bisa kita manfaatkan, membuat aplikasi semacam robot yang mereka bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan lagi dari manusia. Ia pun menegaskan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah harus sepenuhnya memfasilitasi dan menyiapkan anggaran tanpa harus melibatkan orang tua dan siswanya. Perlu pertimbangan matang dalam menerapkan sebuah kebijakan agar memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, pilihan antara kloset duduk dan kloset jongkok seringkali menjadi perdebatan dan keduanya memiliki kelebihan serta kekurangan dari segi kesehatan. Apakah ada dampak kesehatan yang perlu diwaspadai? Berikut liputannya untuk Anda. Dengan perkembangan teknologi, kloset duduk sering dianggap lebih modern dan nyaman. Namun, secara anatomis dan fisiologis, kloset jongkok memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kloset duduk. Menurut Profesor Dr. Warsinggi, SPB Sub-SPB di KMKes, konsultan bedah digestif, kloset jongkok memberikan posisi yang lebih alami saat buang air besar, yang membantu melancarkan proses pengeluaran kotoran. Jika kita duduk jongkok, itu
posisi anatomis sebetulnya lebih fisiologis karena struktur daripada otot-otot itu dia lebih punya kekuatan otot-otot di rongga panggul untuk berkontraksi. Jadi memberikan posisi buang air besar yang fisiologis dibandingkan pada posisi yang duduk. Pada posisi yang duduk itu ketegangan perut yang lebih besar, sedangkan di rongga panggul itu lebih istirahat, sehingga lebih diperlukan tenaga mengedan yang lebih besar manakala kita duduk ketimbang jongkok. Itu dari segi fisiologisnya. Namun, kloset jongkok juga memiliki keterbatasan, terutama bagi pengguna dengan masalah lutut atau keseimbangan. Di sisi lain, Prof. Warsinggi juga menambahkan bahwa kloset duduk dinilai lebih aman bagi orang lanjut usia dan mereka yang memiliki masalah mobilitas. Kalau yang jongkok adalah memang susah untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang obes, atau orang yang punya kelainan pada lutut, atau orang yang sudah agak sepuh di atas 50-an itu biasanya lebih sulit untuk melakukan itu. Jadi idealnya memang sebetulnya harusnya jongkok tetapi tidak memungkinkan, maka dia melakukan dengan duduk. Untuk mengurangi resiko-resiko tersebut, Prof. Warsinggi juga menyarankan beberapa hal, seperti mengurangi waktu duduk di toilet, menjaga kebersihan, dan menggunakan toilet sesuai fungsinya. Ia pun berpesan agar penggunaan toilet harus sesuai fungsi, dan dengan memperhatikan faktor kesehatan. Ini merupakan langkah penting untuk menghindari risiko penyakit, sehingga pilihan kloset duduk atau kloset jongkok sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, bahasa Indonesia telah tampil sebagai simbol persatuan bangsa sejak tahun 1928. Mengapa bahasa Indonesia bisa mempersatukan ratusan bahasa daerah yang berbeda? Simak liputan berikut ini. Bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga simbol persatuan bangsa. Dari Sabang hingga Merauke, bahasa ini menghubungkan lebih dari 17.000 pulau, 700 suku dan ratusan bahasa daerah yang berbeda. Dosen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Rismayanti SSMHUM, berpendapat jika keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu negara tidak lepas dari sejarah panjang yang membentuknya. Bahasa yang kini dikenal sebagai bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sudah berkembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sudah ada dari zaman dulu dan mulai berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada zaman Sriwijaya ini bahasa Melayu itu menjadi bahasa antar wilayah, salah satunya perdagangan. Selain perdagangan juga menjadi bahasa antar sosial dan agama. Nah, kemudian bahasa Melayu Riau lah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Melayu Riau dianggap memenuhi standar bahasa Indonesia. Kesuksesan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu tidak lepas dari kemudahan penggunaannya. Menurut Rismayanti, bahasa Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Bahasa ini tidak mengenal adanya stratifikasi sosial dalam penggunaannya. Berbeda dengan banyak bahasa daerah lainnya yang sering dibedakan berdasarkan kelas sosial. Hal ini membuat bahasa Indonesia lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor diterimanya karena sudah tersebar luas. Kemudian yang kedua, karena bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia itu tidak mengenal strata sosial. Jadi ada beberapa bahasa multikultural di Indonesia ini memang bahasa daerahnya itu berdasarkan tingkat strata sosial, sedangkan bahasa Melayu itu tidak mengenal strata sosial, mau bangsawan, dari kalangan atas, menengah, bawah itu tidak ada perbedaan seperti itu. Rismayanti menambahkan, tonggak penting dalam perjalanan bahasa Indonesia terjadi pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda Indonesia secara tegas mencanangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak saat itu, dengan fleksibilitas dan kesederhanaannya,
bahasa Indonesia terus berkembang dan menjadi simbol kebanggaan serta kekuatan persatuan Indonesia. Rizka Fraja, Unhas TV. Universitas Semarang kembali mewisudahi 535 lulusan pada wisuda periode keempat beberapa waktu lalu. Hasil ini menambah capaian USM yang telah menghasilkan 51.290 lulusan. USM telah membekali para wisudawan-wisudawati dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta nilai-nilai yang membentuk karakter intelektual yang berkeindonesiaan. Yang berkeindonesiaan yang meliputi antara lain nilai-nilai profesionalisme, kebebasan akademis, budaya akademis, dan kejujuran intelektual, juga termasuk kesadaran betapa pentingnya keberadaan kehidupan bangsa yang cerdas dan berbasis iptek. Selalu menghayati 4 pilar kehidupan bangsa, berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI, dan sikap-sikap intelektual yang beradab, berhati, berakhlak, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya kreatif, toleran, demokratis, tangguh, serta berani membela kebenaran. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.